Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamishu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Mudah-mudahan selalu dibarengi hidayah Allah Ta'ala dapat mengantarkan kita nanti saatnya kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berada di bab sholat malam atau qiyamul lail. Ini masuk hadis yang ke-22, yaitu sebuah hadis dari Aisyah lagi radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, katanya Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul idza fatathu sholatu minal lail min waj'in aw ghairihi, apabila Nabi itu berhalangan sholat malam, nggak bisa sholat karena sakit atau yang lain, misalnya bepergian atau karena capek ketiduran nggak bisa bangun misalnya. Jadi lek berhalangan sholat malam, tapi syaratnya wis istiqomah malamnya nggih. Lek istiqomah sholat malam tiba-tiba berhalangan, maka sholat minan nahari sintai asrota rakaatan. Nabi menggantinya di pagi hari antara waktu duha lagi, waktu duha sampai waktu sebelum zuhur itu diganti sintai rakaatin sebanyak 12 rakaat. Tapi wis istiqomah nggih. Tiap malam bangun, nah tiba-tiba ana udzur, maka boleh diganti waktu duha itu sebanyak 12 rakaat. Kenapa 12? Ya kalau ganjil kan witir namanya. Nggih, witir itu hanya dilakukan di malam hari. Sementara kalau di siang hari tidak ada witir, jadi tidak 11 ya 12 gantinya. Nggih. Tapi sebenarnya malah kalau sholat malamnya sudah istiqomah, jadi boleh diganti gitu kalau sudah istiqomah. Tiap malam bangun kok rupanya berhalangan bangun. Ngaten nggih? Bisa diterima nggih? Kita lanjutkan yang ke-23. Sekarang ini tentang wirid atau dzikir atau hizib. Kalau tadi tentang sholatnya diganti di pagi hari. Nah sekarang kalau yang ketinggalan, yang berhalangan tidak bisa melakukan dzikirnya atau wiridnya atau hizibnya, sebuah riwayat dari Umar bin Khattab, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala, Umar berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, katanya Rasul, man nama an hizbihi, barang siapa yang ketiduran dari hizibnya. Hizib itu nama daripada zikir. Hizib itu bagi ahli thariqat, ahli apa ya jeneng thariqat itu? Orang yang suluk-suluk itu loh ya, yang mengikuti kegiatan ya thariqatan, itu namanya hizib. Tapi sebetulnya sama hizib ya, zikir ya, wirid ya. Lah sing sapa wonge berhalangan biasanya malam ngamalno zikir ini kok tiba-tiba dia ndak bangun,
atau berhalangan, au an syai'in minhu, atau sesuatu yang menghalangi dia bangun, faqarahu, maka dia boleh menggantinya kayak tadi sama fima di dalam waktu baina sholatil fajri, antara sholat subuh wa sholatid duhri. Kalau ini boleh langsung mari subuh ganti langsung boleh. Misalnya tiap malam tuh maca istighfar 100 kali, misalnya baca tasbih Birokono 100 itu terserah, sholawat sekian kali, terus tahlil la ilaha illallah itu sekian kali. Lalu banyak dia berhalangan karena sesuatu dan lain hal tanpa disengaja, maka boleh diganti antara sholat subuh dan sholat duhur. Sebelum sholat duhur boleh diganti-ganti itu ya. Atau begini, kalau sakit misalnya, sakit itu kan kadang-kadang suwe sakitnya parah kan lama, bisa berhari-hari. Ini hadirin lah sakit kayak gitu ya dihitung aja, dihitung berapa hari dia tidak baca, nanti dirokol jadi satu. Tidak jadi satu boleh dicicil sakwate. Saya pernah kayak gitu ya. Kalau saya keluar kota misalnya, itu sebetulnya orang kalau punya istiqomah, apakah sholat malam atau zikiran atau apa saja, kalau musafir itu dispensasi hadirin, boleh tidak mengamalkan kalau musafir. Bahkan orang kalau musafir itu kalau sudah memenuhi tempat tertentu, sholatnya boleh dijamak atau dikosor karena musafir. Makanya zikirnya boleh tidak dibaca, tapi saya tetap baca, cuma tak ganti waktunya, gak bisa tepat pada waktunya seperti biasanya. Kutiba lahu ka'annama qarahu minal lail. Orang yang seperti itu sudah dicatat oleh Allah seperti dia baca di dalam malam harinya, sekalipun oleh moco antara subuh dan zuhur wau. Ngoten nggih? Baik, kita lanjutkan. Napa malih iki? Niki hadirin rada abot tapi nggih. Abot kayaknya sudah ya, kemarin belum ya. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimah. Niki Allah sangat menyukai, merahmati kepada siapa? Rojulan, seseorang kayak kula panjenengan orang laki-laki ini koma minal lail, yang bangun malam. Allah lek ana wong lanang tangi bengi seneng banget, Allah ridho banget dan merahmatinya. Fasala, kemudian sholat, wa aiqadha imra'atahu, dia membangunkan juga istrinya. Jadi tidak dia sendiri sholat tapi istrinya dibangunkan. Nah ini surat angel hadirin. Nah istri tidak pernah jelas angel gak gelem, nek perlu marah nanti. Nggih. Pokoke weng-weng ngoten. Lah niki nek Nabi malah diberitakan fa in abad, dia menolak dibangunkan malam itu nggih. Tapi nggih memang ini perlu waktu nggih, latihan titik-titik alon-alon. Gak iso sak dek sak nyet ngoten. Lah nek sudah biasa melakukan bangun malam sama istri, kok dia berhalangan, abad, menolak, nadiha, maka hendaknya sang suami memperciki di wajah, di mukanya, al-ma'ad dengan air, perciki tidak mau, nanti titik ngoten. Ojo panjenengan sokno sak gelas sokno wis, wah ya bronto yudoan tenan nggih, meniki gak dimasakno panjenengan. Nggih, gara-gara ini dalam rangka mendidik dan melatih keluarga. Syukur kalau sudah terbiasa tanpa dibangunkan. Yen kula niku enten wong lanang kali wong wedok istrinya itu lebih rajin istrinya. Tiap waktu nang masjid istrinya. Ya ketepatan rumahnya dekat dengan masjid. Dan kalau subuh sih kurang sak jam itu pun ke masjid. Sak jam kadang setengah jam sudah tahajud duluan, etika, baca Quran, zikir gitu.
Ngaten nggih niki nek iso, lek iso ya latihan dilatih dulu. Sebaliknya warahimahullahu imra'atan. Saniki waliane tadi lek ana wong wedok wis kulino tangi bengi nggih qomat minal laili fasalat dan dia salat wa aiqadha zaujaha dia bangunkan suaminya. Iki wali jenenge nggih. Wali tapi lek di masyarakat memang ada. Fa in aba suaminya menolak nadihat. Nah, hendaknya si istri tadi itu memerciki biwaji di mukanya suami alma'a dengan air. Wani ngoten wani Bu. Dan suaminya diperciki ini. Waduh, hati-hati ya. Ya, nek iso nggih tidak harus diperciki, terserah, yang penting suami itu mau melakukan. Tapi memang kalau saya suka mendengarkan ceramahnya Ustadz Abdul Somad itu nggih, di ceramahnya Ustadz Abdul Somad itu kan ada apa yang modelnya tanya jawab. Rupanya di masyarakat nggih, di mana saja, terutama di Sumatera sana, itu banyak yang istrinya lebih rajin daripada suaminya. Itu banyak. Dan untuk mengajak suaminya itu rajin juga ora gampang. Nggih, ora gampang. Maka di antara nasihatnya Ustadz Abdul Somad itu hendaknya banyaklah berdoa. Mohon kepada Allah kiranya suaminya dijadikan yang rajin. Terus di waktu-waktu tertentu dengan semacam agak guyonan suaminya dikasih masukan. Ojo langsung dengan marah-marah, dengan kata digawe malah bubrah malah. Banyak hadirin rupanya. Anda tahu saya kalau di daerah sini gitu. Tapi ini yang saya dengar itu di ceramahnya Ustadz Abdul Somad itu kan banyak persoalan-persoalan yang ditanyakan. Salah satunya yaitu istrinya rajin, anaknya rajin, suaminya ini angel. Salat 5 waktunya tok angel, bagaimana salat malam? Ya itulah tandanya. Caranya ya pertama kita memohon kepada Allah, yang kedua kita ajak dengan pelan-pelan, jangan dikeras, jangan dipaksa, malah gak tekonggon makin. Ngoten nggih? Baik, kita lanjutkan lagi. Baik, sementek nih hadirin. Yang ke-25. Wangan dan dari Abu Hurairah lagi an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala. Abu Sa'id berkata, kata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aiqadar rajulu, lek ana wong lanang membangunkan istrinya, ahlahu minal laili, di waktu malam, kemudian fasalla rakaataini jami'an. Kemudian suami istri itu sholat secara berjamaah wong loro nggih. Sholat malam tentu saja nggih. Sholat malam itu hadirin yang terkenal nggih qiyamul lail. Kenapa dikatakan qiyamul lail? Karena kadang-kadang orang itu tidak bisa tidur atau isane sore. Jadi saat dulu jam 12 kita dia gak bisa turun sholat. Lah malam ini tidak bisa bangun. Itu boleh. Kayak sholat tarawih itu kan langsung mari isya. Tarawih langsung witir Ramadan. Sebentar lagi kita masuk bab itu. Ramadan itu tarawih boleh. Nggih. Lah lek panjenengan mampu mbuh piye carane malam bangun lagi dan waktunya ada sholat lagi. Apakah sholat tahajud, apakah sholat hajat, apakah sholat istikharah, anaknya mau lulus SMA, baik anaknya maupun bapak ibunya bingung lulus nang dino. Nah, sholat istikharah namanya, mohon petunjuk dari Allah Ta'ala.
dene kok wis salat pisan pindho ping 3 durung jamal terus lagi teruskan salat istikharah itu. Kalau Bapak Ibu kepengin lebih jelas, ada buku tipis kecil ngoten nggih, petunjuk salat-salat sunnah. Nggih panjenengan mampir di toko buku itu banyak, Wonokromo juga ada itu. Nggih. Petunjuk salat-salat sunnah termasuk diantaranya ada salat istikharah. Oh, sekarang bisa buka YouTube gampil gitu. Di YouTube itu macam-macam enek. Cuma kalau di YouTube itu perlu hati-hati, perlu mohon penjelasan kepada yang ngerti, karena juga banyak yang ngawur, saya katakan ngawur. Kenapa? Rupanya orang itu hanya ingin dapat follower yang banyak, dapat subscribe yang banyak itu loh. Jadi orang macam-macam. Makanya harus ditanyakan ini bener apa enggak, ada tuntunan dari Nabi apa enggak. Nah, itu harus ditanyakan. Tapi yang jelas banyak banyak macam-macam banyak. Saya kadang-kadang butuh materi gitu nggih buka di YouTube. Buka YouTube, saya pelajari. Lek cocok saya amalkan, saya sampaikan. Nah, jadi kalau ada orang yang bisa bangun malam suami istri berjamaah, apa katanya Allah? Kutiba fid dzakirina wa dzakirat. Suami istri itu dicatat oleh Allah sebagai orang yang ahli zikir, demikian pula istrinya ahli mengingat Allah Ta'ala. Itu kalau cuma 2 rakaat lah, kalau banyak ya lebih hebat lagi. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Abu Dawud yang menyampaikan sebagai rawi ini mengatakan hadisnya sahih, isnadnya sahih, wallahu alam. Yang ke-26, sebuah riwayat dari Aisyah lagi, salah seorang istri beliau radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kata Aisyah, Nabi bersabda, katanya Nabi, idza na'asa ahadukum, na'asa niku ngantuk. Tapi lek naisa nangis, nggih bahasa Jawa itu, nggih. Nangis ya menangis, lek bahasa Arab naasa itu ngantuk. Idza na'asa ahadukum fi sholati, lek kamu waktunya akan sholat malam kok mau ngantuk banget. Nggih, ngantuk padahal ya wis turu, mungkin mari minum obat atau yang lain nggih. Itu ngantuknya saya juga pernah tuh. Ngantuk niku nek mari minum obat nek kula tapi nggih. Wis minum kopi tangi niku langsung kopi nek kula. Terus nang jeding itu segala macam. Niku lek mari minum obat, soalnya sing ngomong tuh ya. Pengaruh obat tadi itu. Jadi kembali katanya Nabi, idza na'asa ahadukum bis sholati, lek kamu ngantuk di waktu sholat malam, maksudnya bukan sholat 5 waktu. Fal yarqud nggih hatta yadabanu naum, sampai hilang tidur lagi saja sampai hilang ngantuknya. Tapi ya ini sekali 2 kali kok bendungi ngantuk terus turun meneh ya gak bisa sholat temen ya. Oke. Jadi sekali 2 kali karena mungkin kayak tadi itu ada pengaruh obat atau apa, silakan tidur dulu. Kenapa? Karena katanya Nabi, wa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'is, kalau salah seorang di antara kamu sedang mau ngantuk banget terus sholat, la'allahu yadhabu yastaghfiru wa yasabun nafsahu, karena nanti kamu tidak jelas, yang kamu baca sendiri itu tidak jelas. Apakah kamu beristighfar kepada Allah, zikir kepada Allah, atau justru malah menghujat dirinya, mismu ya wak dewi, ngantuk kan gak ngerti, nggih, atau malah kebalik, nggih. Misalnya la ilaha illallah itu malah berubah, nggih. Tidak la ilallah tapi selain Allah yang disebutkan, ini tidak boleh juga. Oleh karena itu supaya jelas yang dibaca, kalau memang ngantuk dan tidak setiap malam ngantuk kayak gitu, silakan tidur dulu. Wallahu a'lam bishawab. Lontek gitu sih. Mari ngene teh. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah SAW, idza qama ahadukum, nggih, ketika kamu bangun malam, salat malam, minal lail fastajama, dan kamu terasa berat Al-Qur'ana untuk membaca Al-Qur'an, analisani di lesannya, nggih.
Karena satu dan lain ini Nabi menyampaikan hal-hal yang mungkin terjadi bagi orang yang sudah istiqomah. Nggih. Walam yadri ma yaqulu. Padha kalih wau, biasanya murojaah atau murotal malam nggih. Rupanya dia berat sekali karena ngantuk, maka fal yataji ndak usah dipaksakan, tidurlah dulu sampai hilang ngantuknya. Ngoten nggih penak nggih. Jadi Islam itu hadirin tidak ada paksaan kecuali yang wajib. Karena itulah maka kita dia katakan mukallaf. Orang mukallaf itu yang seperti kita ini sudah akil, sudah balik. Nggih. Artinya akil itu akalnya normal. Nggih, tidak kacau nggih, tidak kelainan. Dan balik sudah dewasa maka menjadi mukallaf kita ditaklif. Mukallaf itu ditaklif itu dipaksa untuk melakukan kewajiban, mulai puasa, zakat, sholat, haji dipaksa. Tetapi Allah juga menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak maksa, Allah memaksa tapi tidak maksa, kecuali wus'aha, sesuai kemampuannya. Jadi maksudnya maksa itu Allah tetap maksa sholat kita, dikongkon sholat. Tapi kok dini kok sakit atau musafir, nah boleh melakukan rukhsah atau keringanan atau dispensasi. Kalau misalnya sakit tidak bisa berdiri, ya oleh karo lungguh atau karo berbaring, ini namanya tidak memaksa kecuali sesuai kemampuan. Bahkan kita ada udzur besar, ada musibah misalnya, ada bencana, kita boleh menjamak sholatnya yang mestinya setiap waktu boleh digabung. Panjenengan yang menjadi bapak dokter, arepe operasi pasien, adzan teko, ojo ditinggal sholat sik rek. Pasien mari disigar wetenge ditinggal sholat ya dadi gawe. Itu dijamak boleh. Ibu-ibu mau ke masjid, bapak-bapak mau sholat jamaah, rupanya ada tetangganya kena musibah, rumahnya kobong misalnya, boleh panjenengan menjamak. Misalnya. Tapi halangan-halangan yang berat seperti itu tidak boleh, halangan yang ringan terus sholatnya dijamak. Pak, saya mau akad nikah nanti, temu manten, saya di Rias, di Lepo muka ini, di Lepo sampai ke Wandel kok. Itu boleh Pak, sholatnya dijamak nanti sama asar. Itu cuma halangan apa? Enggak penting ya. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu mosok harus meninggalkan sholat, mosok harus temu mantennya yang model kayak orang-orang yang tidak beremenda. Nek sing bener temu manten gak dilarang, tapi jangan meninggalkan yang wajib. Temu manten itu kan tidak wajib, sunah aja gak ada di Islam. Temu manten tidak ada. Sing paling penting itu adalah ijab kabulnya atau akad nikahnya. Yang kedua boleh tasyakuran, aulim walau bisatin, katanya Nabi. Kalau kamu menikahkan anaknya, atau kamu sendiri yang menikah, maka disunahkan sesuai kemampuan untuk aulim. Aulim itu berwalimah. Walimah itu ya bacaan selamatan atau apa. Nah ini sesuai dengan kemampuan. Lek pancene danane gede ya geden-geden. Sing diundang sak kecamatan diundang kabeh. Tahu danane enak nggih. Tapi syaratnya satu, tidak boleh mengganggu kewajiban. Jangan gara-gara resepsi sholatnya dibengkelaikan. Piro sih nilainya resepsi itu lek dibanding sholat. Sholat ini tidak terhitung nilainya. Jangankan sholat 5 waktu. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu loh, qobliyah subuh jauh lebih mahal nilainya dari dunia seisinya. Ini sholat sunnahnya. Apalagi yang sholat wajibnya. Saya sudah matur dulu, saya sudah nyampaikan
lek panjenengan saged istiqomah qobliyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat qobliyah zuhur, dan nanti setelah zuhurnya juga 4 rakaat loro-loro. Panjenengan haram masuk neraka. Haram masuk neraka. Ini menunjukkan betapa tingginya nilainya sholat sekalipun sholat sunnah. Yang sunnah saja kayak gitu, apalagi yang duhurnya yang wajib. Mosok sing nilainya kayak gitu akan dikorbankan dalam rangka membela resepsi. Resepsi kan dilarang asal tidak dikawal mengganggu kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Lah niki entek menanti Pak Yasin tak kok ono. Sekarang ganti bab. Sebelum kita masuk ke bab Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan ini sholat tarawih, iktikaf, baca Quran, zikir dan lain sebagainya, namanya Qiyamul Ramadan. Sebelum kita masuk ke sini ada yang perlu dibahas tentang sholat malam tadi? Tidak ada. Ibu mboten lanjut nggih. Abah Mujiono Janto mboten nggih. Lanjut nggih. Kita masuk kepada bab Qiyamul Ramadan. Wa huwa tarwih. Sajane tidak hanya tarwih. Tarwih ini lek dibahas panjang lebar hati ini. Karena nopo orang yang melakukan tarwih 11 rakaat 8 sama 3 itu mengatakan sholat tarawih yang 23 itu gak ono tuntunane bid'ah. Jarine sing 11. Sebaliknya katanya yang melakukan 11 sholat 8 Nabi lah. Padahal baik yang 11 8 sama 3 maupun yang 23 sama-sama tidak cocok sama sholatnya Nabi. Wong Nabi tarawih itu tidak diimami setiap malam sampai 1 bulan enggak. Nabi itu cuma 2 atau 3 kali sholat. Lah karena Nabi yang sholat ya waktu Ramadan itu tarawih, dulu bukan tarawih istilahnya, sholat istirahat atau sholat duha. Pertama diikuti banyak yang ikut, yang kedua lebih banyak lagi, yang ketiga banyak lagi, yang keempat Nabi tidak keluar, di rumahnya saja. Rumahnya kan gandeng sama masjid. Nabi tidak keluar. Kenapa? Di dalam hati Nabi timbul angan-angan, ini letak terus nong ini, nanti tarawih itu dijadikan wajib sama Allah Ta'ala. Jadi hadirin, Nabi cuma itu. Nggih, dan sholatnya tidak seperti kita panjang-panjang terus pakai istirahat. Ada 2 versi, ada yang 4 terus 4 terus 3. Ada yang 2 ping 4 terus 3. Nggih, riwayatnya seperti kemarin sudah kita bahas itu. Nah, hadirin, setelah sholat yang baik yang 2 rakaat maupun yang 4 rakaat langsung itu istirahat. Nggih. Saya pernah dulu masih ada TV apa Salafi itu ya. Ada yang TV Rojak segala macam itu. Saya pernah menyaksikan tarawih di TV itu. Rupanya hadirin setelah 2 rakaat atau 4 rakaat langsung itu leren istirahat. Yang ngombe-ngombe barang teh. Sono sing mangan camilan sing barang. Terus sing batal wudu meneh. Baru ulangi lagi. Jadi sampai gak kayak awak dhewe jam 8 mari sampai tengah malam barang. Ini sholatnya Nabi lah. Kalau sekarang dikatakan sholat yang 23 itu bid'ah, sholat yang bener yang 11 8 sama 3 juga tidak benar. Karena Nabi sekalipun sholat yang kita kerjakan itu tidak sama. Nabi tidak mengajak berjamaah sholat tarawih selama 1 bulan enggak. Tapi apakah dilarang? Enggak. Itu boleh karena dasarnya adalah Nabi pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidina. Olehmu laksanakanlah sunnah-sunnahku, apa yang aku contohkan, apa yang aku lakukan laksanakan, dan juga laksanakanlah seperti apa yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Jadi oleh
baik yang 23 sak witire maupun yang 8 sama 3 sama-sama mengikuti Nabi. Boleh, nggih boleh. Jadi yang benar ya monggo dilakukan sesuai dengan apa? Sesuai dengan keyakinannya, neng jangan saling menghujat. Ini yang tidak benar. Belum tentu pahalanya sholat itu lebih banyak daripada ngelokno wong atau menghujat. Ojo-ojo nggih, sekalipun akeh tarwehe tapi kemudian ngilokno. Oh bid'ah itu, oh itu sesat itu karena tuntunannya. Nabil kah itu. Jadi makanya ada juga dari Imam Salafi itu mengatakan, imamnya Salafi ini menyalahkan orang Salafi sendiri. Kenapa? Orang Salafi betul memang berupaya untuk menghidupkan sunnah. Ibaratnya secara sunnah, sholatnya sunnah, sopnya ini sunnah, semuanya sunnah. Tapi di Salaf itu ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Tidak menjaga akhlaknya. Orang Salafi kan gampang ngomong orang lain itu, yuk ahli bid'ah, itu gampang toh. Padahal ngomong kayak gitu Nabi lo tidak pernah melakukan. Nabi tidak pernah keras seperti itu. Ketika sahabat Bilal bin Rabah itu ditanya oleh Nabi, apa yang kamu amalkan? Kok suara sandalmu wis nang swarga? Sahabat Bilal apa jawabnya? Nabi, kami tidak pernah melakukan apa saja kecuali apa yang sudah kau ajarkan kepada kami. Tapi lihat tapi nih, saya tidak pernah wudu kecuali setelah wudu saya sholat 2 rakaat coba. Nabi juga pernah ngajarkan ngoten. Apa Nabi ngomong sesat dan bid'ah sok wis ngomong aku ora pernah ngajarin ngoten iki. Nabi gak mau ngoten hadirin. Jelas-jelas apa Nabi sendiri yang menghadapi bahwa Bilal itu belum diajar tapi ngamalna. Malah karena mulianya suara sandalnya milik swarga. Itu salah satunya. Yang lain juga ada. Nah oleh karena itu hadirin, imam tadi itu mengatakan kepada jamaahnya sendiri, kita ini sudah berupaya untuk melaksanakan sunnah, tetapi kita yang kalah di akhlak kita. Titik-titik menilai orang lain salah, titik-titik orang lain sesat, segala macam ini yang tidak dibetulkan menurut Islam. Nabi sangat menjaga akhlak sopan santunnya. Tapi yang namanya manusia, Nabi juga manusia, Nabi juga pernah khilaf. Nabi itu pernah khilaf. Pirsa khilafnya. Nabi itu pernah ditegur oleh Allah Ta'ala karena khilaf. Biasa karena sifat kemanusiaannya. Suatu ketika hadirin Rasul ini kedatangan tamu-tamu terhormat, mulia, raja-raja dan segala macam tamu, sehingga Rasul memuliakan, menghormati dengan khidmat. Serius banget karena tamu-tamu orang terhormat. Rasul memuliakan, berharap supaya hatinya terbuka sehingga tamu-tamunya ini mau masuk Islam. Rupanya hadirin ketika Rasul serius, si sahabat yang mohon maaf matanya tidak kelihatan itu juga selanjutnya jadi salah seorang muadzinnya Nabi, namanya Abdullah ibnu Maktum. Datang pada Nabi yang Nabi lagi serius tadi itu, maka Nabi kemudian memalingkan mukanya dan mukanya masam. Karena itulah maka turun surat Abasa itu, Abasa wa tawalla anja ahul a'ma. Kenapa kamu bermuka masam dan memalingkan mukamu? Oh, rupanya anja ahul a'ma karena kau kedatangan tamu atau orang lain yang buta matanya. Nah, hadirin, ini selaku manusia wajar. Makanya sering kita temukan bahwa setiap manusia itu mendapatkan salah. Tidak ada manusia yang tidak salah. Sekalipun kecil, Nabi itu kecil salah, kecil banget dibanding kita. Dalam kita ya wakeh banget bendino ono salah. Nah oleh karena itu sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mengakui salahnya dan mohon ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, kita lanjutkan.
Sekarang babu qiyam Ramadan. Sebentar lagi ini sudah Rajab. Panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak, saya juga kadang-kadang lali, sering lupa. Ada doa di bulan Sa'ban, di bulan Rajab, Sa'ban dan memasuki Ramadan itu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balik lana Ramadana wa fir lana. Ngeten doa ngeten niku. Cuma saya sendiri ya ngomong ngene itu, waktunya nglakoni lali. Ya, tapi itu dianjurkan oleh Nabi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Ngaten nggih? Baik, kita lanjutkan dulu. Waduh, kenapa nih? Baik, yang pertama langsung sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda qala. Katanya Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini membahas qiyamul lailnya loh ya, bukan membahas puasanya. Barang siapa katanya Nabi yang bangun waktu malam, bangunnya kan macam-macam, ada tarweh, ada tahajud, ada witir. Barang siapa yang bangun waktu malam di bulan Ramadan itu dengan didasari iman, yakin percaya kepada Allah Ta'ala semata, wahtisaban, dan hanya mengharap ridhonya, bukan karena selain Allah, pokoknya bukan karena ben lancar usahanya, bukan karena anaknya bendang oleh jodoh dan seterusnya, pokoknya semata-mata mengharap ridho Allah. Apa katanya Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Wong sing ngoten niku diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Penak toh? Kita ini tidak pernah luput dari dosa. Nah, makanya fasilitas penghapusan doa itu banyak diberikan oleh Allah kepada kita. Wudu itu loh, wudu itu menghapus dosa. Wudunya toh. Panjenengan wudu sempurna, sempurna pokoknya sesuai dengan tuntunnya Nabi itu. Terus setelah mari wudu, berdoa. Ada yang mengatakan angkat tangan, ada yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah la syarika lahu, sampai ditutup Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat tatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Lek ana wong wudu terus ndonga ngoten niku diampuni dosa-dosanya. Satu. Yang kedua, nanti dijamin surga, disediakan surga yang ada 8 pintunya. Kongon pilih sak senengmu. Iki wudune tok akean, belum salate, belum tarawih, belum puasane. Makanya hadirin, lek mari wudu niku air yang melekat ini jangan dilapi, tapi nggih angel lho kalau dhewe sering tak lapi. Angel ben netes sampai tetes yang terakhir, karena dosa kesalahan kita tuh ikut mengalir air itu sampai tetes yang paling akhir. Makanya wong nek mari wudu niku di sepuro dosane, bahkan disiapkan surga nanti. Itu wudune. Salatnya begitu. Salat dijamin punya keistimewaan tersendiri, pahala yang besar. Antara satu salat dengan salat berikutnya juga fasilitas penghapusan dosa. Nggih. Satu Jumat dengan Jumat berikutnya juga sama. Satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu hadirin, lek ono fasilitas kayak ini gede nih, wong tetap mati membawa banyak dosa, itu kebangetan. Tidak mau mengambil fasilitas yang disediakan oleh Allah ini. Mestinya kalau kita mau mengambil ya waktunya wudu, waktunya sholat, insya Allah dosa-dosa selamat, tapi ada syaratnya, selama dosa-dosa besar dijauhi. Ya ora molimo niku napa itu? Madat, minum, main, pokoknya limo niku ya. Itu dijauhi. Terus dosa kecil itu biasa manusia. Wallahu alam. Kita lanjutkan. Wah, kayak gitu. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah lagi radhiyallahu qala, karena Rasulullah SAW yuraghibu, Nabi mewanti-wanti betul untuk melaksanakan fi qiyamir Ramadan, di dalam qiyamul
Ramadan. Tarawih itu loh nggih. Min ghairi ayyamuru bihi bismatin, Nabi tidak mewajibkan, Nabi tidak memaksa. Tapi Nabi menyampaikan dan ucapan ini, man qama Ramadan sama man qama Ramadan iman sun gufira lahu ma taqaddama min dambi, padha isinya. Cuma ini ada tambahannya tadi itu, Nabi tidak maksa, Nabi mewanti-wanti supaya melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan itu. Makanya hadirin di mana-mana di tempat kita ini le awal Ramadan itu masjidnya penuh ya. Sek-sekan kalau lenggon kok embong-embong barang kadang-kadang. Tapi lewat setelah 10 dina wonten mulai maju. Ini penyakitnya wong Jawa gitu nih. Ora wong Jawa tok, di luar Jawa sana ya kayak gitu. Pemana misalnya likuran, waduh sing rame nang mall nang. Nggih, nang masjid sepi dan bingung boleh bajunya anaknya, belum boleh jajan segala macam. Nah, makanya lah iso sak mampunya, rasa suwi-suwi, rasa dawa, sing penting bagus sholatnya, sambung dengan Allah dan istiqomah sampai selesai. Karena Ramadan itu puncaknya di likuran itu. Wallahu a'lam bishawab. Iki lemot iki. Ontek, Pak. Ganti. Kalau tadi tentang khusus qiyamul Ramadan, tarawih dan lain sebagainya. Sekarang pindah bab yang ke-214 ini tentang berupaya untuk mendapatkan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Wa bayanu yurja layaliha, dan keterangan yang menerangkan waktu dikirakan yang lebih tepat turunnya Lailatul Qadar itu. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan tentang sholat qiyamul lail tadi itu dan qiyamul Ramadan, tarawih. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita persiapkan sejak sekarang. Mumpung kita masih berada di bulan Rajab. Saya ingin menyinggung sedikit. Rasul itu banyak menekankan untuk puasa Sya'ban. Bahkan ada riwayat hampir seluruhnya hari di bulan Sya'ban itu Rasul berpuasa, hampir semuanya dipuasai Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban itu fadilahnya luar biasa. Nggih. Rajab juga diperintahkan, tetapi puasanya di bulan Rajab ini menurut hemat saya itu adalah puasa puasa Syahrul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Katanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran kan bulan selama 1 tahun ini diciptakan oleh Allah sebanyak 12. Minha arba'atul hurum, dari 12 bulan di dalam 1 tahun itu ada 4 yang hurum, yang mulia, yang agung pahalanya. Barang siapa melakukan banyak ibadah di bulan itu, nilainya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, hurum 4 itu 3 gandeng, yang 1 Rajab ini pisah sendirian. Rajab terus kalian kehalang Sya'ban, Ramadan, terus Syawal. Nah, mulai masuk bulan hurum lagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini papat tadi itu namanya bulan haram semuanya, bulan mulia. Loh, 4 itu kok Ramadan gak termasuk? Nggih, kok gak termasuk? Padahal di Ramadan itu banyak sekali fadilahnya. Nggih. Qiyamul lailnya saja kayak tadi itu. Kok gak termasuk bulan 4 itu? Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah menciptakan
bulan-bulan selama 1 tahun ini masih dulu sebelum Al-Quran diturunkan. Di zamannya Allah menciptakan alam semesta ini, Allah sudah menciptakan namanya bulan-bulan ini. Ketika itu Allah menetapkan sebanyak 12 bulan dan 4 diantaranya hurum atau mulia. Ramadan belum ada waktu itu. Ramadan itu adalah disampaikan oleh Allah melalui wahyu ketika Nabi sudah menjadi Rasul, diadakan bulan Ramadan sebagai kewajiban yang harus kita amalkan. Tetapi hadirin, bukan berarti kalau Ramadan kalah keistimewaannya, enggak, malah lebih banyak sebetulnya, lebih daripada hurum. Oleh karena itu mari kita sambut dan nanti kita amalkan amaliyahnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.